Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita awali dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Baik, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi perkuliahan basis data. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan data definition language ya pada pertemuan lalu. Kemudian pada pertemuan sebelumnya lagi kita sudah membahas pengenalan dari ada DDL, data definition language, ada DML begitu ya. Nah, pada pertemuan lalu sudah kita bahas untuk data definition language. Di sana ada create, alter dan sebagainya. Nanti pada kesempatan ini kita akan lanjutkan bagaimana kita menggunakan query yang masuk dalam DML ya, data manipulation language ya. Jadi untuk pada pertemuan kali ini silakan nanti disaksikan saja videonya, nanti ada demonstrasi, disiapkan saja catatannya ya, walaupun Anda bisa nanti menyaksikan videonya, kemudian Anda pause, kemudian Anda bisa mempraktekkan, kemudian nanti dilanjut lagi videonya gitu ya. Tapi ketika Anda mencatat, Anda akan punya memori lebih baik lagi ataupun pemahaman lebih baik lagi terkait dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa juga semoga kita walaupun dalam keadaan pandemi ini ya, sebelum kita lanjut ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Oke. Mulai saja, data manipulation language itu merupakan bahasa SQL untuk memanipulasi data dalam sebuah database yang dapat terdiri dari di sana dari yang pertama adalah select, itu adalah untuk menampilkan record atau data yang terdapat pada database atau pada tabel ya. Select untuk memilih ya, menampilkan record. Yang namanya record kan satu baris data. Misalnya data mahasiswa ada name, nama, prodi, fakultas, tanggal lahir, misalnya begitu. Ya, jadi kita ini untuk menampilkan. Walaupun nanti untuk menampilkan ini bisa kita filter ya. Misalnya hanya record tertentu saja, misalnya hanya yang NIM sekian atau hanya yang namanya ini atau seperti apa, itu bisa dilakukan ya. Ini adalah query select ya, untuk menampilkan select, memilih ya, untuk menampilkan record. Walaupun nanti bisa kita juga atur, kita ingin menampilkan hanya kolom tertentu saja juga bisa ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah query insert. Ini untuk menambahkan record data ya ke dalam tabel. Jadi insert sesuai dengan namanya untuk menyisipkan data begitu ya. Insert untuk menyisipkan, untuk menambahkan record. Yang berikutnya di sana ada update. Ini digunakan untuk melakukan perubahan data, update, merubah data ya. Misalnya kita sudah punya data di sana, NIM-nya sekian, namanya Udin, nah kita mau ubah menjadi Abdul, nah, kita bisa gunakan query update ya. Kalau di sini merubah berarti nanti ada filternya. Ubah namanya dari Udin namanya menjadi Abdul yang NIM-nya sekian, misalnya begitu ya. Oke, ini query update untuk melakukan perubahan data atau merubah data ya. Jadi kalau misalnya Anda salah memasukkan data, bisa menggunakan query update ini untuk melakukan perubahan data yang sebelumnya dimasukkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah query delete ya, untuk menghapus record ya yang terdapat pada
tabel ya. Jadi di sini untuk menghapus record ini bisa hanya record tertentu saja, hapus data mahasiswa yang NIM-nya sekian, atau hapus seluruh record pada sebuah tabel. Ini bisa dilakukan juga ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Query delete ini ya, intinya untuk menghapus record. Kita coba langsung saja yang pertama untuk query select, yaitu untuk menampilkan seluruh record ya. Misalnya di sini select bintang from mahasiswa. Bintang ini maksudnya itu adalah all. All maksudnya apa? Seluruh kolom. Jadi memilih semua kolom dari tabel mahasiswa. Jadi menampilkan seluruh record. Menampilkan seluruh record ya. Jadi satu record kan satu baris data. Jadi menampilkan seluruh baris data dari tabel mahasiswa. Tapi karena di sini pakainya bintang ya kan, maka di sana yang ditampilkan adalah seluruh kolom dari tabel mahasiswa. Misalnya ada kolom name, nama, kode prodi, kode fakultas, tanggal lahir ya. Jadi menampilkan seluruh record pada tabel mahasiswa dan seluruh kolom-kolomnya. Bisa juga Anda juga menampilkan seluruh record pada tabel mahasiswa, tapi hanya kolom tertentu saja. Misalnya Anda bisa hanya menampilkan kolom NIM dan nama saja dari tabel mahasiswa, tapi seluruh record tampil. Misalnya data mahasiswanya ada 10, ya tampil semuanya 10, tapi data yang ditampilkan hanya kolom NIM dan kolom nama saja. Gitu ya. NIM dan kolom nama saja dari tabel mahasiswa. Bisa dibayangkan ya. Nanti kita praktekkan. Berbeda dengan yang pakai bintang. Kalau pakai bintang artinya seluruh kolom ditampilkannya. Di tabel itu ada kolom apa saja, tampilkan semua datanya. Begitu. Itu kalau pakainya all. Berbeda kalau ini. Di sini menuliskan nama kolomnya, ya nanti yang tampil hanya data kolom-kolom yang disebutkan saja di sana. Ya, jadi seluruh record pada tabel mahasiswa, tapi pada field NIM dan nama saja, atau pada kolom NIM dan nama saja. Gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya, menampilkan record berdasarkan kondisi. Jadi pilih semua kolom dari tabel mahasiswa, tapi ada where-nya. Name sama dengan diapit tanda petik ya, 001. Artinya menampilkan seluruh kolom, name, nama, kode fakultas, kode prodi, ya kan? Pakai bintang itu ya. Berbeda dengan yang di atas itu kan menuliskan kolom name dan nama saja, artinya hanya kolom itu saja. Tapi kalau bintang maka tampilkan semua kolom dari tabel mahasiswa. Ya. Tapi karena di sana ada where-nya, maka dipilih hanya record yang sesuai saja, yaitu NIM 001. Gitu ya. Ini bisa juga yang di atas itu select NIM nama from mahasiswa, itu juga pakai where juga bisa. Jadi ini yang di bawah ini yang nomor 3 menampilkan seluruh kolom dari tabel mahasiswa dengan name sama dengan 001. Jadi hanya record itu saja. Ya. Begitu. Nah, yang berikutnya menampilkan record lebih dari satu tabel. Artinya hasil dari join lebih dari satu tabel, ya. Dengan mengambil kolom tertentu. Misalnya di sini contoh kita menjoinkan dua tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel fakultas ya. Di tabel mahasiswa kan ada kolom NIM, nama, kode fakultas, kode prodi, dan tanggal lahir. Di tabel fakultas ada kode fakultas dan nama fakultas. Nah, di tabel
A, artinya ini kan sebagai inisialnya ya, mahasiswa kan inisialnya A atau aliasnya, istilahnya aliasnya A, mahasiswa aliasnya A, maka ditulis di sana a.name begitu ya, a.name, koma, nah kolom berikutnya a.nama, artinya di tabel mahasiswa ambil kolom nama. Kemudian B ini dari fakultas, join ya kan, B ambilnya nama fakultas, di sana joinkan dengan fakultas ini apa aliasnya B ya kan, dengan pencocokannya on A ID fakultas sama dengan B ID fakultas. Misalnya di tabel mahasiswa itu ada kolom ID fakultas, di tabel B, di tabel fakultas juga ada ID fakultas. Jadi pencocokannya di situ. Ya, jadi sesuaikan dengan nama kolomnya. Jadi di sini menampilkan, di sana di tabel A itu ngambil kolom name dan nama, tabel B atau tabel fakultas mengambil nama fakultasnya yang memenuhi kondisi, yaitu yang baris ketiga on A.id fakultas sama dengan B.id fakultas. Ya, jadi bisa juga yang itu tadi sudah saya sampaikan, yang bagian yang nomor 2 ini bisa juga Anda kasih where. Ya. Jadi menampilkan kolom NIM dan nama saja, tapi nah kalau yang bawah kan itu kan menampilkan semua kolom. Nah, di filter yang NIM-nya 001 saja. Yang atas juga Anda bisa tambahkan. Sama. Jadi nanti menampilkan NIM dan nama yang NIM-nya sesuai. Misalnya dalam contoh ini misalnya saya pakai yang ID yang gampang, misalnya NIM-nya 001 begitu. Ya. Oke. Itu tanda bintang artinya semua kolom, kalau yang atas itu artinya hanya kolom NIM dan nama saja nantinya yang ditampilkan. Gitu ya, bisa dibayangkan ya, nanti kita praktekkan, nanti saya demonstrasikan. Itu hanya NIM dan nama pada tabel mahasiswa. Bisa ditambahkan belakangnya where. Kalau tidak ada where-nya berarti seluruh record, seluruh data yang ada di tabel mahasiswa. Kita langsung saja praktek ya. Oke. Langsung sebelum Anda buka, Anda buka dulu examnya ya kan, Anda sudah bisa nginstal exam ya. Nginstal exam ya. Di sana. Nah, di situ dijalankan Apache dan MySQL-nya, di start, kemudian Anda buka di browser, buka localhost, kemudian klik PHP My Admin. Ya, pada bagian sebelah kanan itu ya. Oke, PHP My Admin. Agak loading ya. Nah, di sini pertama nanti kita buat dulu database-nya. Database-nya namanya misalnya database sistem informasi akademik misalnya ya. Di bagian slide saya sudah tampilkan di bagian akhir slide ya. Kembali ke slide dulu. Di bagian akhir slide di sana saya sudah tambahkan. Nah, ini ya. Ada tabel mahasiswa, ada tabel fakultas, ada tabel prodi. Tabel mahasiswa misalnya ada NIM, nama. Oh iya, mohon maaf, ini bukan fakultas, bukan kolomnya ya, bukan fakultas prodi, tapi yang di tabel mahasiswa itu kode fakultas, kode prodi ya. Oke, jadi di sana, nah nanti pencocokan itu untuk pencocokan ya. Jadi NIM, nama, fakultas ya. Nah, tipe datanya varchar, name karena 10 digit maka panjangnya 10 karakter. Ya, kemudian nama varchar 50 supaya nanti kalau ada nama yang panjang bisa difasilitasi di sana. Fakultas ini 2 digit karena kode fakultas kan 11, misalnya Fikes kan kodenya 11. Prodi itu 4, misalnya MIK kan 11 ya.
Fakultas ke-11, prodi ke-11. Di fakultas ke-11 itu prodi yang ke-11. Ya, nanti silakan dirubah kode fakultas ya, bukan fakultas. Kemudian prodinya itu juga kode prodi. Nah, date-nya tanggal lahirnya pakainya date ya, tidak ada ininya. ID fakultas sama, boleh pakai ID fakultas atau kode fakultas boleh ya. Begitupun yang tabel prodi silakan disesuaikan. Oke, ID prodi varchar 4 ya kan, sama seperti yang di tabel mahasiswa. ID fakultas varchar 2 ya, sama seperti yang ada di tabel fakultas panjangnya, panjang karakternya ya, panjang datanya nanti yang bisa disimpan di situ. Oke ya, jadi nanti ketika di join, nah ini kan relasinya begitu. Prodi sekian sih, nama prodinya ini fakultasnya apa ya? Nah, direlasikan dengan tabel fakultas. Cocokkan ya. Dulu kan kita sudah bahas relasi tabel kan? Oke. Gitu, tabel fakultas dengan tabel prodi. Ya. Begitupun kalau misalnya relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel fakultas. Itu juga sama, ya. Berarti yang di sana yang direlasikan adalah kode fakultas yang ada di tabel mahasiswa dengan kode fakultas atau ID fakultas yang ada di tabel fakultas. Supaya kita bisa tahu, oh NIM sekian itu fakultasnya Ovikes. Nama mahasiswa ini fakultasnya oh teknik dan sains misalnya begitu. Ya, ini relasinya seperti itu. Oke, walaupun nanti di tabel mahasiswa juga bisa langsung sebetulnya. Ya, dari prodi misalnya nanti langsung ke ID prodi, kode prodi di tabel mahasiswa dengan kode prodi di tabel prodi, supaya kita bisa ngambil nama prodinya apa. Misalnya mahasiswa Andi ini prodinya apa, oh MIK misalnya begitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita pertama buat database, klik database ya, kemudian kita apa namanya, nanti sambil jalan saja, saya tidak menjelaskan satu persatu, Anda bisa juga cari tutorialnya di tempat lain banyak terkait dengan bagaimana penggunaan PHP-MyAdmin ya untuk penggunaan MySQL ya. Oke, kita langsung saja buat database-nya ya. Di sana kita misalnya database-nya sistem informasi akademik SIA misalnya. Nah, di sana sudah ada SIA ya. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, tabelnya mahasiswa. Kolomnya ada berapa ya? Name, nama, kode fakultas, kode prodi, tanggal lahir. Berarti ada di sana ada 5 kolom ya. Oke, ada 5 kolom. Kemudian go. Nah, Nah, di sini muncul seperti ini. Buat kolomnya apa saja? Pertama name, ya. Kemudian tipe datanya varchar 10 digit ya, panjangnya kan 10. 50 apa 10? Ini untuk 0 misalnya boleh kosong atau tidak. Nah, kalau boleh kosong di checklist. Kalau tidak artinya harus isi, yang nggak usah di checklist ya. Oke, kemudian nama varchar kita kasih 50. Oh iya, yang tadi 10 ya. Name 10, kemudian nama 50 ya. Oke, kemudian yang berikutnya kode fakultas ya. Misalnya di sana varchar juga, panjang karakternya atau panjang datanya 2, kemudian kode prodi, varchar juga, panjangnya 4 ya. Kemudian tanggal lahir. Jadi kalau membuat apa ini field itu jangan pakai spasi ya. Tipenya langsung date saja karena ini kan tanggal. Ya. Oke, kalau sudah tinggal save. Nah,
Kita lihat di sana sudah ada di tabel SIA ada di tabel SIA ada tabel mahasiswa ya. Diklik bagian atas structure maka muncul strukturnya seperti ini. Belum ada primary key-nya di checklist kemudian klik primary key sehingga di sana ada gambar kuncinya sudah ya. Ada gambar kuncinya artinya name sebagai primary key, tidak mungkin ada yang sama. Insert, kita langsung saja insert misalnya untuk memasukkan datanya di sini. Langsung saja dari sini bisa pada insert ya. Di sini misalnya kita masukkan name-nya sekian misalnya 19 11 11 0002 misalnya namanya Andi. Kemudian kode fakultasnya 11, kode prodinya 11 11, tanggal lahirnya ya, 2 ini kan kode fakultas, kode prodi ya. Kemudian tanggal lahirnya langsung saja dipilih misalnya kita pilih tanggal ya langsung gini aja kita ubah tahunnya saja 2001 tanggal apa jadi ini tahun bulan tanggal ya kalau di MySQL itu tahun bulan tanggal ya artinya tahun 2001 bulan 1 tanggal 09 gitu ya jadi dibalik tahun bulan tanggal gitu ya misalnya tanggal segitu. Oke kemudian yang kedua kita masukkan lagi tambahkan lagi misalnya NIM-nya sekian. Oh ya yang di atas satu saja yang ini 2 yang di atas 1 misalnya Vickers tapi 01 yang bawahnya 190304 artinya FTS ya 03 kode fakultasnya namanya Udin ya kemudian untuk kode prodinya sesuaikan dengan itu 03 04 ya kode prodinya sana misalnya TI nanti ya. Oke tanggal lahirnya silakan diatur misalnya ini tanggal ya yang agak beda lah ya ubah tahunnya saja ada 2001 tanggal 4 bulan 4 tanggal 13 kemudian go. Nah to raw affected ya kemudian kita browse coba lihat nah sudah kelihatan ada 2 data di sana ya kan. Oke kemudian kita lihat strukturnya nah ini tadi strukturnya struktur tabelnya ada kolom apa saja di sana primary key-nya dan seterusnya ya 00 boleh kosong atau tidak gitu ya. Oke kemudian kita akan coba apa namanya klik tabel mahasiswanya ini kita akan lakukan query SQL klik SQL kemudian di sini kita akan coba menggunakan query yang tadi pertama kita contohkan query select saja dulu misalnya kita tuliskan select all misalnya berarti kan pakai bintang ya kita ya select yang pertama dulu ya select all kemudian from artinya memilih semua kolom dari nama tabelnya mahasiswa ya. Oke kemudian kita go. Nah, maka menampilkan seluruh record dan seluruh kolom. Nah, seluruh record dan seluruh kolom ada 2 tadi kan datanya kan? Ya, ada NIM, nama, kode fakultas, kode prodi dan tanggal lahir gitu. Ya. Oke. Tuh, yang pertama. Kemudian SQL lagi klik, kita coba bikin lagi ya. Saya besarkan dulu supaya lebih jelas. Misalnya kita select hanya kolom tertentu saja. Name, nama ya dari tabel mahasiswa. Nah, kita nggak pakai where dulu. Boleh ditulis petiknya, boleh juga tidak seperti ini ya. Oke. Kemudian kita ya jadi ini select name dan nama saja dari tabel mahasiswa berarti cuma 2 kolom kemudian kita go maka munculnya ya name dan nama saja gitu ya oke
Jelas ya, name dan nama saja. Select name, nama ya. Jadi dipisahkan dengan tanda koma. Name, koma, nama. Nah, kalau yang terakhir nggak usah koma lagi, langsung aja from. Oke, jadi kita ke sini dulu. Nah, ini yang pertama tadi kan sudah ya. Kemudian yang kedua ini untuk menampilkan kolom tertentu saja, tapi semuanya. Kemudian berikutnya kita menampilkan seluruh kolom, tapi kita kasih where, kita kasih filter. Nah, berarti kita tulis select all, seluruh kolom from mahasiswa, artinya seluruh kolom dari tabel mahasiswa, tapi kita kasih filter where. Nah, where name sama dengan, artinya menampilkan seluruh kolom dari tabel mahasiswa, tapi yang kolom name-nya berisi data, misalnya 19, 11, 11, 0001. Nah, berarti tadi yang Vickers tadi, si siapa tadi? Andi, ya, go. Nah, kan muncul itu, ya, seluruh kolom. Nah, di tabel mahasiswa, name, nama, kode fakultas, kode prodi, dan tanggal lahir. Seluruh kolom akan tampil semuanya, ya. Oke, nih. Select all from mahasiswa, where name sama dengan, nah, name-nya. Kita buat lagi, misalnya, ya, saya tampilkan lagi di sini, ya. Jadi memilih semuanya. Bisa juga kita rubah, hanya kolom name dan nama saja. Dari NIM-nya 19, 11, 11, 0001. Berarti nanti yang tampil hanya 2 kolom saja. Kode fakultas, tanggal lahir, kode prodi nggak ada. Go. Nah, jadi yang muncul ya datanya Andi tadi, tapi hanya kolom NIM dan nama saja. Oke, jadi kalau di sini kan contohnya tadi seluruh kolom ya. Nah, pakai bintang dari tabel mahasiswa. Bisa juga hanya kolom tertentu saja pada tabel mahasiswa, tapi tambahkan kalau yang nomor 3 kan seluruh kolom ada where-nya, ya kan? Nah, yang nomor 2 ya, itu kan seluruh kolom ada where-nya, name-nya sekian ya. Jadi hanya name yang cocok saja gitu. Nah, kemudian yang ini, wah, penjoinan, ada pencocokannya, yaitu kalau tadi kan kita membuat tabelnya dalam demonya saya itu bukan ID fakultas ya, nama fieldnya itu kode fakultas ya, nanti kita sesuaikan, bukan ID. Nah, contoh ini kan di sini kan ID, karena saya membuatnya tabelnya adalah kode fakultas ya, nanti kita gunakan kode fakultas disesuaikan dengan nama fieldnya atau nama kolomnya yang kita buat di database. Kita buat dulu tabel apa namanya fakultasnya ya. Di sini kita bikin new, kemudian kita kasih nama fieldnya misalnya kode fakultas ya, karena saya membuatnya kode di sini kode fakultas varchar ada 2, kemudian nama fakultas varchar, namanya ada yang panjang ya kasihlah 50 misalnya. Kemudian kita save. Oh maaf, nama tabelnya belum ya. Kita kasih nama tabelnya tabel fakultas. Ya. Ya ini kolomnya seperti itu ya tabelnya. Kalau kurang ya tambahkan lagi add 1 kolom go gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah ya di save. Kok maaf, kok saya malah pindah ke tab SQL ya. Oke, kita ulangi lagi. Bikin new, ya kan. Oke saja. Ulangi, bikin nama tabelnya dulu, fakultas. Kodenya kode fakultas, varchar 2. Kemudian nama fakultas, varchar
50, kemudian save. Nah, di sana langsung ke bagian structure, ada ini tabel fakultas, ada 2 kolom, kode fakultas dan nama fakultas. Saya klik kode fakultas, klik primary key sehingga kode fakultas jadi primary key. Ya. Kemudian kita klik insert untuk menambahkan datanya di tabel fakultas ini. Misalnya 11, kode 11 namanya Vickers, ya kan? Tambahkan 03 misalnya FTS, ya. Kita go, berarti ada 2 fakultas di sana. 11 namanya Vickers, kode 03 namanya nih, ya, raw affected, to raw affected, ya. Kita browse coba lihat, oh iya sudah ada kodenya 03 FTS, 11 Vickers. Nah, gitu ya. Oke. Kalau gitu kita coba lakukan query. Untuk melakukan query, ya kita klik SQL, tapi kita pastikan di sini query-nya itu pada database-nya. Klik SIA dulu. Jadi di atas database SIA itu ya. Oke, kemudian kita klik query SQL ya, klik SQL. Nah, di sini kita lakukan query join yang seperti yang tampil pada slide. Misalnya di sini saya tuliskan select, saya besarkan ya. Select kita langsung aja from dulu. Nah, from nama tabelnya mahasiswa kita kasih alias atau inisial ya, bahasanya itu alias. A misalnya ya, mahasiswa. Kalau tidak ditulis aliasnya, Anda nuliskan mahasiswa.name, artinya mengambil kolom name pada tabel mahasiswa. Tapi kalau ditulis apa? Misalnya gitu, mahasiswa nama, misalnya kan gitu kan. Oke. Tapi kalau Anda tuliskan aliasnya A misalnya, Anda bebas, boleh A, X, Y, Z boleh. Anda cukup tuliskan aliasnya saja. A.name, A.nama begitu. Jadi lebih praktis ya. Oke. Dari tabel A kemudian join ya, digabungkan dengan tabel fakultas aliasnya ya. Oh, langsung dulu ya on A, apa namanya? On A kode fakultas, artinya pada tabel mahasiswa kode fakultasnya itu sama dengan, oh sorry dikasih aliasnya dulu ya, lupa ya tadi ya. B kode fakultas, artinya pencocokannya pada tabel mahasiswa dan tabel fakultas itu kodenya sama. Kita tuliskan B nama fakultas. Jadi kita ingin menampilkan name nama mahasiswanya maksudnya, kemudian fakultasnya apa, nama fakultasnya. Ya, dengan penjoinan itu. Coba kita jalankan, go. Jadi langsung name ya, nama fakultas. Dari 2 tabel nih ya. Oke. Gitu ya. Kita coba lagi misalnya di cek di tabel mahasiswa, kodenya misalnya 03, si siapa itu Udin ya, Andi 11 ya, kodenya 03, itu nanti kita cocokkan, kan ngambil di tabel mahasiswa NIM dan nama, kemudian ngambil nama fakultasnya di tabel fakultas dengan kode fakultasnya 03. Nah, ini dicocokkan dengan tabel fakultas. Yang 03 itu apa? Oh, ini kode fakultasnya 03 apa? FTS. Nah, berarti Udin apa namanya? Nama fakultasnya FTS. Coba kita tuliskan lagi. Select from mahasiswa aliasnya A, join. Sebenarnya ada banyak ya, ada left outer join, right join ya, left join, left outer join, tapi kita gunakan yang basic saja, ini yang join saja ya. Oke, join fakultas aliasnya B on ya pada tabel A yaitu tabel mahasiswa
ya, kode fakultasnya itu sama dengan tabel B atau tabel fakultas pada kolom kode fakultas. Yang dipilih apa saja di sana, ya. Jadi pencocokannya itu kode fakultas di tabel mahasiswa dan tabel fakultas. Jadi disesuaikan dengan nama fieldnya ya. Kalau di slide kan ID kan gitu kan. Oke. Yang dipilih apa? A.name. A.nama di tabel mahasiswa sih. Kemudian yang berikutnya koma B. nama fakultas. Kalau terakhir nggak perlu pakai koma lagi. Langsung saja from gitu ya. Oke, ini juga bisa dituliskan begini, tapi supaya enak ya, nggak bergeser ke kanan kiri, saya taruh bawah nggak apa-apa. Saya enter ya. Oke. Jadi begitu query-nya. Join. Ya. Silakan dicermati. Kemudian kalau sudah, kita go coba. Nah, jadi tampilnya name, nama fakultas. Nama fakultasnya hasil pencocokan tadi, tabel A dan tabel B. Name, nama, tabel A, tabel mahasiswa, ya kan? Kemudian yang apa namanya, nama fakultasnya itu adalah tabel B. Gitu. Silakan dicermati. Kemudian yang berikutnya, oh maaf saya kesini dulu ya. Di fakultas, nah ini kan sebagai pencocokan. Apa namanya, di tabel mahasiswa, kode fakultasnya cocokkan dengan kode fakultas yang di tabel fakultas, kemudian tapi yang diambil adalah nama fakultasnya. Gitu ya. Jadi FTS yang muncul, Fikes yang muncul, bukan kode 03 atau 11, tapi namanya. Isi dari kolom nama fakultasnya. Begitupun kalau misalnya nanti mau dijoinkan dengan prodi, ya silahkan. Ya, gitu. Kalau misalnya mau kita buat, kita contohkan, ya berarti ya kita harus buat dulu tabel prodinya sesuai dengan ini misalnya, gitu ya. Oke, misalnya berarti penjoinan 3 tabel, tabel mahasiswa, tabel fakultas, dan tabel prodi. New lagi, bikin nama tabelnya tabel prodi, ya. Nama kolomnya misalnya kode prodi, kemudian tipe datanya varchar, kode prodi itu ada 4, ya. Kemudian nama prodi, varchar ada 50 misalnya, supaya nanti kalau yang panjang bisa terfasilitasi. Kemudian yang ketiga adalah kode fakultas, tipenya varchar, panjang datanya yaitu 2, samakan seperti tabel yang lain. Kemudian save. Nah, di strukturnya muncul di sana ada 3 field ya, kode prodi, nama prodi, dan kode fakultas ya. Oke. Kita tambahkan di insert, tambahkan prodinya 1111, nama prodinya MIK, kodenya fakultasnya 11. Kode Fikes ya. Tambahkan yang kedua 0304, namanya TI, fakultasnya 03. Go. Kita coba lihat browse. Nah, sudah ada 2 data di sana. Kode prodinya 1111 ya. Namanya MIK dan seterusnya. Nah, kita buat SQL di database SIA lagi. Nah, kita joinkan dari 3 tabel itu. Select ya, from. Nah, dari tabel apa dulu nih di sini? Mahasiswa aliasnya A dijoinkan dengan tabel fakultas. Ya. Joinkan dengan tabel fakultas. Kita joinkan dengan tabel fakultas aliasnya apa namanya, misalnya samakan seperti tadi, nggak apa-apa, B on a dot kode fakultas sama dengan
B. Kode fakultas. Yang dipilih apa saja? Tabel A dot name, A dot nama, B dot fakultas, nama fakultas, kemudian tambahkan lagi misalnya tanggal lahirnya, boleh ya, A lagi berarti dot tanggal lahir. Nah, terakhir nggak usah pakai koma lagi belakangnya. Ya, misalnya kita joinkan dua tabel dulu ini, kita go. Nah, muncul di sana name, nama fakultas, tanggal lahir. Jadi tabel A adalah name, nama, tanggal lahir, tabel B nama fakultas. Oke. Nih ya, query-nya tadi seperti ini. Nah, kita coba gabungan lagi. Kita pengen tahu nih nama prodinya apa. Ya. Jadi tambahkan lagi join. Nama tabelnya prodi. Aliasnya bebas. Saya taruhlah C misalnya on. Nah, pencocokannya dengan apa? Di tabel mahasiswa kan ada kolom kode prodi. Kita pakai tabel mahasiswa juga bisa. On A dot kode prodi sama dengan C dot kode prodi. Nah, yang diambil apa? Nah, titik koma jangan lupa. Yang diambil berarti setelah nama fakultas C dot nama prodi. Komanya jangan lupa ya. Terakhir tanggal lahir. Jadi name nama fakultas, nama prodi, tanggal lahir. Go. Nah, jadi munculnya begini. Name nama fakultas, nama prodi, ya, tanggal lahir. Oke. Itu ya. Ini penggabungan dari 3 tabel, hasil join dari 3 tabel. Gitu ya. Ini saya tampilkan lagi query-nya seperti ini. Silakan dicermati. Ya. Oke. Penjoinan dari 3 tabel. Anda bisa tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. 5, 15, 20. Silakan 100 tabel juga boleh gitu. Ya. Oke. Itu untuk select. Nah, kemudian insert. Insert itu untuk menambahkan record baru. Itu query-nya seperti itu. Insert into mahasiswa. Nah, misalnya kolomnya apa saja, datanya apa saja yang ditambahkan. Oke, kalau data tanggal itu dibalik ya, tahun, bulan, tanggal. Kita langsung saja di tabel mahasiswa klik ya. Kemudian kita klik SQL. Nah, kita membuat query di sini. Nah, kita pakai misalnya insert into. Nah, kita sisipkan ke dalam, nah kan? Mahasiswa, ke dalam tabel mahasiswa ya kan. Kemudian langsung kurung buka. Kolomnya apa saja di sana? Name, nama, ya kan, sesuai dengan kolom-kolom yang ada, urut. Kode fakultas, kode prodi, kemudian tanggal lahir. Namanya harus tepat sama persis, kurung tutup, kemudian values. Nah, nilainya apa saja? Ini juga harus urut, kurung buka. Pertama apa? NIM dulu, diapi tanda petik. NIM-nya berapa? Misalnya kita tambahkan misalnya 19 0 11 saja ya. Tiga saja 0012 misalnya. Kemudian berikutnya apa? Nama, koma, tanda petik lagi. Namanya misalnya Dewi. Nah, Dewi. Koma lagi. Ya kan? Jadi ini supaya enggak ini juga saya pindahkan ke bawah, nggak apa-apa. Saya geser kanan kiri. Berikutnya apa? Kode fakultas 11, kode prodinya 1111, kemudian tanggal lahirnya tanda petik juga, diambil tanda petik, tahunnya dulu 2001, bulan misalnya bulan September, tanggalnya 23 misalnya. Ya, oke. Tanda petiknya jangan lupa, kurung tutupnya jangan lupa.
Ya, ini. Jadi harus urut ya. Sesuai dengan kolom yang di atas itu, mahasiswa kolomnya apa saja. Kemudian values-nya juga harus urut sesuai dengan kolom yang tertulis di atas. Gitu ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa tanda titik komanya di belakang, boleh lah ya. Kemudian kita go. Nah, muncul di sana one row inserted. Nah, jadi satu row ditambahkan, disisipkan. Coba klik mahasiswa, browse. Sudah muncul ada tambahannya. Oh iya, ya kan? Name-nya, namanya Dewi, kode fakultas, kode prodinya, tanggal lahirnya 2001, ya kan? 0923. Oke, coba kita sequel. Coba untuk memastikan. Select all from mahasiswa where nama sama dengan tanda petik Dewi. Nah, berarti hanya memilih satu record saja tapi menampilkan seluruh kolom. Ya, yang namanya Dewi saja, record yang namanya Dewi. Oh iya, seluruh kolom di sana ada name, nama, kode fakultas, ya, kode prodi dan tanggal lahir. Ya, oke. Itu query-nya seperti itu. Nah, itu ya. Kita sequel lagi. Kita hanya tampilkan misalnya name dan nama saja. Ya, all-nya diganti misalnya. Ya. Kalau misalnya kita pakai alias ya kasih A ya a.name, a.name, a.nama. Joinkan dengan fakultas B on a. Kode fakultas sama dengan B. Kode fakultas. Nah, name nama, tambahkan lagi koma B nama fakultas. Nah, coba kita jalankan go. Akan muncul. Oh, belum ada where-nya ya, jadi masih muncul seluruhnya ya. Seluruh record ya, name nama fakultas, belum ada where-nya. Oke, kita coba kasih where. Nah, where nama sama dengan a.nama ya pada tabel mahasiswa. Karena lebih dari satu tabel sini ya, tabel yang mana kolom nama ini. Tabel A kolom nama sama dengan Dewi. Nah, berarti hanya muncul name nama fakultas dengan nama Dewi. Record yang namanya Dewi. Ya, oke. Klik di tabel mahasiswa lagi. Nah, ini browse ya, datanya kan ada itu ya. Kodenya fakultas 11 berarti Vickers. Ya kan? Dijoinkan dengan tabel fakultas begitu, ya. Oke, ini insert. Query insert untuk menambahkan, untuk menyisipkan. Oke, berikutnya di sana ada query update. Jadi untuk merubah data mahasiswa, misalnya tadinya sudah dikasih nama siapa, kita mau ganti menjadi namanya Abdul, berarti setting nama sama dengan siapa gantinya. Misalnya kita yang namanya Udin ini ya, kita nanti mau ganti namanya, misalnya NIM-nya sekian tuh ya. Nah, oke, di tabel mahasiswa kita langsung saja SQL. Nah, berbesar dikit. Nah, kita update. Update apa? Nama tabelnya mahasiswa. Set. Nah, kita setting. Kita setting field apa dari tabel mahasiswa? Nama sama dengan tanda petik. Kita ganti menjadi Abdul. Where, jangan lupa kalau update itu yang diupdate field namanya itu menjadi Abdul itu yang NIM-nya berapa. Nah, yang dijadikan where-nya itu yang primary key-nya. Where, ya kan? Boleh begini, boleh, ya kan? Di tabel mahasiswa NIM-nya sama dengan. Tapi kalau pakai alias A, ya berarti cukup a.name begitu ya, sama dengan tadi NIM-nya 19 03 04 00
02. Ketiknya jangan lupa titik koma. Kemudian kita go. Coba. Harusnya berubah. Coba lihat. Oh, one row affected, ya kan? Nah, coba kita lihat di tabel mahasiswa. Browse. Kita lihat. Oh iya, namanya yang TI tadi itu Udin berganti menjadi Abdul. Nah, kita coba ubah lagi. Kalau misalnya merubahnya lebih dari satu kolom bagaimana? Tambahkan saja koma. Kolom yang berikutnya apa yang mau dirubah? Misalnya kode fakultas misalnya. Berarti set kode fakultas menjadi misalnya 11, ya kan? Misalnya, kemudian koma lagi. Oh, berarti pakai alias ya, A kode fakultas, kemudian A dot kode prodinya 1111 misalnya. Tapi ini nggak ini ya, nggak match nanti ya. Kan NIM kan itu kan apa namanya? Itu ya. Jadi kita nggak jadi ya. Jangan kodenya. Karena kan NIM kan 19 itu kan tahun masuk, 03 itu fakultasnya teknik, 04 itu 0304 artinya di fakultas teknik prodi keempat. Nah, nanti kan nggak match ya. Kode fakultasnya masa 11, kode prodinya 11 kan. Oke, misalnya kita yang tanggal lahirnya saja. Jadi merubah nama dan tanggal lahirnya. Nah, misalnya jadi 2001 bulan 1 tanggal 1 misalnya. Ya, dengan NIM itu ya kita go nanti dulu tadi kan sudah diganti menjadi Abdul ya, kita Abdullah, ubah lagi supaya beda lagi ya. Go. One row affected ya kan, update mahasiswa, set namanya menjadi Abdullah, tanggal lahirnya jadi 2001 tanggal 1 bulan 1, where NIM-nya segitu ya. Nah, kita lihat, oh iya, NIM-nya itu menjadi Abdullah, tanggal lahirnya 2001 bulan 1 tanggal 1. Gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, gitu ya. Nih, saya tampilkan lagi ya. Jadi nih silakan dicermati ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada apa namanya? Untuk query delete ya, menghapus. Jadi kita bisa gunakan delete from mahasiswa where name. Nah, kalau pakai ini berarti yang dihapus hanya satu record saja. Tapi kalau nggak pakai where, maka menghapus seluruh record ya. Jadi hapus dari mahasiswa, ada where-nya. Jadi misalnya saya contohkan saja di tabel mahasiswa, klik ya. Kita bikin SQL baru, query baru. Misalnya kita delete from, jadi nggak perlu pakai all ya, nggak perlu pakai bintang, langsung aja delete from mahasiswa. Ya, supaya kita bisa melakukan percobaan dua-duanya, kita misalnya hapus salah satu record dulu ya. Misalnya hapus yang TI dulu, where name misalnya mahasiswa A, tabelnya where a.name sama dengan 19.03.04.00.02. Oke, kemudian kita jalankan ya. Jadi yang dihapus hanya yang NIM-nya segitu, yang lain tidak. Kan ada 3 record tadi ya, ada 3 data. Yang dihapus hanya yang NIM-nya itu saja. Oke, coba kita jalankan. Ya, sudah. Oke, ya kita go. Ups, maaf. Di sini
Kalau untuk query delete nggak perlu pakai ininya ya, karena kita kan sudah langsung mengacu pada tabelnya ya, nggak perlu pakai alias-aliasan ya. Langsung aja di tabel mahasiswa, hapus yang NIM-nya sekian. Nah, oke. Coba kita go. Yes, oke. Nah, one row affected. Nah, kita lihat, oh iya, yang kode fakultasnya 03 sudah tidak ada tadi. Yang dihapuskan itu kan. Oke, coba kita buat lagi. Kalau misalnya kita hapus nggak pakai where, delete from mahasiswa. Apa yang terjadi? Maka seluruh record yang akan dihapus. Coba go. Oke. One row, maaf, two row affected. Nah, coba kita cek browse. Oh, di tabel mahasiswa, Anda bisa lihat name, nama, kode fakultas, kode prodi, tanggal lahir, tidak ada datanya karena barusan kita hapus semuanya. Delete from mahasiswa. Kan begitu. Ya. Oke. Itu kalau nggak pakai where maka menghapus seluruh record ya. Jadi tadi kita diawali dari membuat database-nya dulu, namanya SIA, kemudian buat tabel mahasiswa, fakultas, dan prodi dengan struktur tabelnya seperti ini. Tadi sudah kita buat ya. Oke. Mungkin itu ya, jadi demonya sudah ya, itu yang dapat disajikan pada video kali ini. Semoga menambah wawasan, terus jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga bisa melaksanakan kuliah secara tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.